aman ya. Nah, jadi tadi kan ada kutipan di dalam dakwaan jaksa mengancam dan menghancurkan kredibilitas Dr. Reza Gladys sebagai dokter ya, dengan mengaitkan produk Lavicia. Nah, ini menarik sahabat netizen channel, karena kredibilitas Dr. Reza sebagai dokter dipengaruhi oleh kualitas produk ya. Tapi yang punya produk itu apakah Dr. Reza Gladys, apakah PT Lavicia gitu ya. Jadi pertanyaan pentingnya, apakah seseorang bisa nggak sih merasa terancam karena ancaman yang ditujukan kepada barang milik PT gitu ya. Ini penting karena di dalam pasal 27B ayat 2 ya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP, unsur ancamannya itu harus mengenai kehormatan teman-teman. Kehormatan atau rahasia milik orang yang merasa terancam. Jadi kalau ancamannya menyangkut produk yang ternyata milik PT yang punya legal standing adalah PT, maka harusnya relevan ya jika eksepsi menyebut bahwa Reza bukanlah pelapor yang tepat gitu ya. Tapi tentu aja sahabat netizen channel, ini bukan soal membantah unsur pidana. Ini hanya mempertanyakan siapa sih yang memiliki legal standing ya untuk melapor ya, kemudian yang sah menurut hukum gitu ya. Kemudian perihal ini gugatan uang prestasi, jadi kan banyak juga mempertanyakan ya, kan itu di laporan pidana ada eksepsi mengatakan bahwa yang harusnya kan melapor PT bang gitu ya, yang harusnya melaporkan PT. Kok bisa-bisanya sih Nikita Mirzani melakukan gugatan perdata ya terkait dugaan uang prestasi itu, yang digugat itu adalah Dr. Reza Gladys dan suaminya. Wah, ini gimana nih, nggak konsisten nih. Di sisi lain menyangkal bahwa pelapor yang tepat itu adalah Dr. Reza Gladys, tapi di sisi lain berbeda nih. Kok bisa-bisanya sih yang digugat di perdata itu adalah nama pribadi bukan nama PT gitu ya. Nah, jawabannya sederhana, sahabat netizen channel, karena ranah pidana dan perdata itu pertama berbeda ya. Mereka berjalan masing-masing. Jadi di pidana fokusnya adalah apakah ada tindak kejahatan. Kemudian di perdata itu fokusnya adalah apakah ada pelanggaran. Ini kan terkait dengan uang prestasi ya, berarti yang dibahas ini adalah pelanggaran janji gitu ya. Nah, di dalam gugatan uang prestasi Nikita Mirzani terhadap Dr. Reza Gladys ini, yang digugat adalah Dr. Reza dan suami beliau ya, sahabat netizen channel. Karena jika kita amati ya, mereka lah yang bertransaksi, kemudian menghubungi Mail secara pribadi ya, hingga terjadinya kesepakatan lisan ya. Ini kan belum ada sampai sekarang datanya yang mengindikasikan bahwa mereka melakukan transaksi 4 miliar itu ya, ini atas nama PT gitu ya. Kemudian jadi yang melakukan komunikasi dengan Mail itu adalah Dr. Reza secara pribadi. Kemudian yang mentransfer uang adalah Dr. Reza secara pribadi. Maka Nikita Mirzani mungkin ya sahabat netizen nasional merasa yang harus bertanggung jawab secara perdata ya adalah Dr. Reza, bukan PT-nya gitu ya, karena beliaulah yang datang kemudian yang melakukan negosiasi dan melakukan transaksi gitu. Nah, meskipun kesepakatan ini menyangkut produk perseroan gitu ya, tapi kesepakatan perjanjiannya nampaknya ya tidak dilakukan oleh PT sebagai badan hukum. Maka tanggung jawab perdata tetap melekat pada pelaku individual. Nah, jadi menurut netizen nasional itu pada dasarnya tidak ada kontradiksi ya teman-teman. Di pidana dipersoalkan siapa sih korbannya yang sah ya, siapa sih korban yang merasa yang diancam nama baiknya, yang berpotensi kredibilitasnya rusak gitu ya. Kemudian akhirnya gara-gara pencemaran nama baik itu mengalami kerugian 4 miliar. Kemudian di perdata itu yang dipersoalkan siapa sih pelaku pelanggar kesepakatan gitu ya. Jadi itu juga perlu kita mungkin juga PT-nya. Nah, akhirnya kita
sampailah di titik pertanyaan pamungkas ya. Tadi pertama kita sudah memisahkan ya subjek hukum menjadi dua bagian. Siapa sih yang subjek hukum? Person ya, natural person. Kemudian siapa sih reh person ya di kasus ini. Jadi tadi subjek hukumnya ini di kasus ini, Waalaikumsalam, Nikita Mirzani, Ismail Marzuki, kemudian Dr. Reza Gladys dan suaminya. Itu natural person ya, manusia. Nah kemudian siapa badan hukumnya di kasus ini ya? Ini PT ya, PT Glavicia. Nah jadi kemudian kan kita bertanya-tanya ya, di gugatan perdata yang digugat adalah individu. Kemudian dipermasalahkan lagi di laporan pidana ketika individunya sudah memberikan uang 4 miliar, kemudian melapor ke polisi ya, sampai menjadi terdakwa dan disidangkan. Kemudian fakta belakangan ini muncul bahwa di eksepsi diragukan keabsahan si pelapor gitu teman-teman ya. Ini kan terlihat tidak konsisten. Akhirnya bertanya, jika si pelapor sudah memberikan uang 4 miliar gitu ya, artinya dia korban dong, korban pemerasan ya. Tapi kenapa pihak Nikita Mirzani meragukan? Jadi siapa sih sebenarnya korban sebenarnya di dalam kasus pemerasan ini? Dr. Reza Gladys secara individu kah atau PT Glavicia secara entitas ya, entitas perseroan gitu ya. Jadi kita bisa ujinya, kita kutip dari dakwaan jaksa penuntut umum, sahabat netizen nasional. Di situ ada frasa yang mengatakan demikian ya, sehingga mengakibatkan saksi Reza Gladys mengalami kerugian 4 miliar rupiah. Jadi secara faktual memang Dr. Reza Gladys adalah pihak yang menyerahkan uang. Catat ya. Jadi secara faktual Dr. Reza Gladys adalah pihak yang menyerahkan uang secara pribadi. Maka secara logika ya beliau memang adalah pihak yang mengalami kerugian material. Itu ya, catat ya, dicatat. Jadi secara faktual Dr. Reza Gladys adalah pihak yang menyerahkan uang, maka secara logika dia adalah pihak yang mengalami kerugian material. Tapi kan di dalam pasal 27B ya, 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP ada intinya, ada esensinya, ada unsurnya ya. Pertama, ancaman mencemarkan nama baik. Kemudian ada niat menguntungkan diri sendiri. Ketiga, yang dirugikan adalah pihak yang merasa terancam atas rahasia aibnya. Nah, objek ancaman di sini adalah produk Glavicia yang dimiliki oleh entitas perseroan. Jadi unsur hukum yang dipertanyakan di dalam eksepsinya Nikita Mirzani, emang betul nggak sih Dr. Reza Gladys merasa terancam atas sesuatu yang bukan miliknya secara individu gitu ya. Disinilah terjadi perdebatan teman-teman. Apakah memang betul Dr. Reza Gladys merasa harga dirinya jatuh karena nama baiknya sebagai dokter dikaitkan dengan produk milik entitas perseroan? Apakah itu bisa memenuhi unsur pidana? Jadi ini kita berbicara tentang unsur pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP. Jadi tadi netizen Eskendol tegaskan bahwa secara faktual memang betul Dr. Reza Gladys mengalami kerugian material. Tapi apakah pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP itu dapat terpenuhi jika senjata yang dijadikan ancaman itu ternyata bukan kepemilikan secara individu gitu. Jadi analoginya gini teman-teman, misal netizen Eskendol diancam ya, misalnya netizen Eskendol nih kita catat dulu ya bahwa PT perseroan itu dia kedudukannya di mata hukum sama seperti kita manusia ya. Itu dicatat dulu bahwa di dalam hukum PT yayasan atau yayasan atau lembaga atau koperasi itu kedudukan di mata hukum itu sama ya. Dia dianggap orang. Dia dengan manusia itu dianggap orang. Ya, jadi catat dulu gitu ya. Nah, jadi misal netizen Eskendol punya PT gitu ya.
Jadi PT yang yang dibangun oleh netizen Cendol ini ternyata melakukan tindak pidana korupsi gitu ya. Akhirnya terdokumentasilah sama wartawan. Gitu ya. Jadi netizen nasional ini kan cuma founder gitu teman-teman misalnya. Nah jadi diancam netizen Cendol misalnya akan dibongkar aibnya gitu ya. Akan dibongkar gitu ya aibnya. Nah, apakah netizen Cendol akan bertanggung jawab seandainya PT itu melakukan pelanggaran hukum gitu ya? Padahal netizen Cendol ini cuman founder gitu ya, cuman founder yang tidak mengetahui bahwa adanya terjadi tindak pidana. Atau gini deh, bahasa paling sederhananya, misalnya kita diancam dengan foto ya, dengan foto orang. Jadi kan kalau secara logika kita nggak mungkin merasa terancam karena itu bukan foto punya kita gitu teman-teman. Ya, selain PT bisa menunjuk perwakilan tapi saat melapor ya. Jadi perwakilan juga tadi ini ditegaskan dulu yang mewakilinya direksi kah gitu ya. Jadi yang bisa mewakilinya direksi. Jadi komisaris itu sifatnya hanya pengawas gitu. Waalaikumsalam.